Independen Nusantara. Puluhan warga Kunciran Jaya Geruduk Kelurahan Kunciran Jaya terkait konflik sengketa tanah, menuntut keadilan hak tanah warga yang akan dieksekusi oleh pihak Darmawan. Orasi ini dilakukan di depan Kelurahan Kunciran Jaya Kota Tangerang tanggal 24 Agustus tahun 2020. Depan ibu-ibu, depan. Oh, sini, buruan. Depan, Bu. Enggak. Enggak apa-apa, depan sini, Bu. Enggak apa-apa. Lurah, ayo. Hei. Lurah. Mana lurah? Segenap jajaran pemerintah kami hormati dan seluruh warga, dan kedatangan kami di sini adalah mewakili dari aspirasi warga RT 0403 Kelurahan Kunciran Jaya Kecamatan Pinang, yang dalam hal ini kami coba merapat ke kelurahan. Karena apa? Karena kelurahan sebagai orang tua kami. Betul. Ya kan? Maka lagi kami akan mengadu sebagai warga negara yang baik. Dan dalam hal ini beberapa minggu yang lalu di area kami banyak kejadian, banyak pencerobohan lahan kami dan sebagainya. Kami butuh hidup aman. Kami juga ingin produktivitas kami terjaga. Anak-anak kami ingin bermain riang gembira. Dengan adanya kegiatan di sana sangat resah bagi kami. Kami mohon dari pihak kelurahan untuk kita sama-sama berduduk bersama, berdiskusi, sama-sama kita mencari solusi. Kami jamin aksi kami tertib di sini. Kami tidak anarkis, kami hanya mencari kepastian solusi. Karena yang kami bawa adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang memang dari pagi sudah bersemangat. Untuk apa? Untuk meminta kejelasan dari pihak kelurahan. Oh, sampai sini kedatangan kami malah seperti ini. Kami mohon dijembatani, mohon dengan sangat pihak kepolisian sama-sama, karena kita mewadahi. Karena kami sebagai generasi penerus juga nggak mau seperti ini. Ada kegiatan keresahan. Ya, mohon dengan sangat kelurahan, pihak kelurahan dan kepolisian, kami tanggung jawab terkait dengan keselamatan, keamanan yang ada di sini. Karena sebelum berangkat pun kami sudah antisipasi untuk hal anarkis. Sementing aspirasi kami tersampaikan. Ya minimal kami bisa sopos ke teman-teman yang ada di sini, bapak sini. Kami juga tidak menyebutkan, juga tidak menyusahkan bapak yang di sini. Kalau kami anarkis, ini sudah tidak seperti ini. Kami sudah dihimpun, kami sudah tayangkan ke Polres. Artinya apa? Semua prosedur secara hierarki sudah kami sampaikan. Mohon dengan sangat kami. Ya, dengan sangat kami mohon. Sekali lagi, terima kasih, dan kami coba terima kasih buat bapak-bapak yang telah sudi mengatur waktunya, mengatur waktu kerjanya, harusnya kerja beraktivitas, saat ini jadi libur. Artinya apa? Kita butuh kejelasan masyarakat. Kita butuh kejelasan. Kami pun resah. Kami kerja di luar kota. Lihat warga kami, lihat wilayah kami seperti itu, apa nggak resah? Sementara notabene satu yang penting, PSBB kita diperpanjang. Artinya apa? Tidak kemungkinan banyak OTG yang masuk ke daerah kita. Apakah kita punya komitmen bahwa wilayah Kota Tangerang Raya ini epidemi ini masih mewabah? Kok dibiarkan menyebar, protokol kesehatan diabaikan? Mana tanggung jawab kita? Warga mana katanya PSBB? Kecuali PSBB selesai, epidemi ini kita khawatirkan. Dan sekali lagi ya bapak-bapak, kami sopan semuanya. Kami sopan. Sekali lagi mohon aspirasi kami disampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada saya ucapkan kepada aparat keamanan baik Polri maupun TNI yang telah mengawal jalannya penyampaian aspirasi kita selaku masyarakat.
Kunciran Jaya dan juga memang ada sebagian dari wilayah Cipete karena mereka juga terdampak. Perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu, penyampaian aspirasi di muka umum adalah hak dan diatur oleh undang-undang. Jadi tidak usah khawatir, penyampaian aspirasi di muka umum atau yang kenal aksi demo itu diatur oleh undang-undang. Siapapun tidak boleh membubarkan sampai dengan pukul 8. Siapapun orangnya tidak boleh membubarkan sampai nanti. Ya, perlu kami sampaikan, kami selaku masyarakat yang tergabung di dalam paguyuban masyarakat Cipete dan Kunciran Jaya pada hari ini, dan bukan gerakan yang pertama dan juga bukan gerakan yang terakhir, kami terus akan melakukan penyampaian aspirasi di muka umum terhadap pemerintah daerah, khususnya Kelurahan Kunciran Jaya dan mungkin Cipete, terkait persoalan konflik lahan yang saat ini dan berkali-kali membuat sebuah keresahan terhadap masyarakat Kunciran Jaya dan Cipete. Betul Bapak Ibu? Betul. Sampai dengan saat ini kami tidak pernah melihat adanya keterlibatan pemerintah daerah, yaitu kelurahan, pihak-pihak kelurahan, pihak-pihak yang lainnya yang memang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Betul. Bapaknya belum keluar. Kami menginginkan, ya kawan-kawan, kita menginginkan bahwasanya ada keikutsertaan pemerintah. Pemerintah di sini harus hadir di tengah masyarakat. Pemerintah tidak boleh abai terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah jangan diam, jangan abai terhadap setiap persoalan masyarakat yang terjadi, khususnya konflik lahan yang saat ini memang begitu menjadi pandangan seluruh masyarakat. Dan hari ini terjadinya adanya klaim. Berbicara bahwa saya juga baru 3 tahun di sini, dan persoalan tanah di sini sudah lama sebetulnya. Informasi dari lurah-lurah yang lain. Secara kebetulan meledaknya pas saya tugas, ya. Tapi dalam artian saya sebetulnya tidak tahu tanah yang dimenangkan pihak Darmawan, ya. Tidak tahu itu timbul tentang Law and Co. Saya juga nggak kenal Law and Co, nggak tahu, saya mungkin belum lahir. Itu datanya tahun 64 dari pengadilan, dan saya rapat di sana dengan tim BPN juga, dan ada kepolisian juga dan TNI, rapat koordinasi eksekusi. Saya diundang hanya hadir, bukan sebagai saksi utama, karena tanah di sini adalah warisnya adalah BPN yang punya kewenangan untuk memeriksa data, ya, bukan keterangan lurah. Kalau saya membuat keterangan tanah ini milik KTP, berarti saya hebat, bisa punya tanah. Tidak, saya tidak terlibat apa-apa dalam hal surat menyurat lawan Darmawan. Itulah. Kalaupun nanti ada tanah masyarakat yang terkena di area itu, nanti kita bisa cari solusi yang terbaik pada pihak pemenang, ya. Jadi bukan ranah saya nggak punya tanah, saya hanya pelayan masyarakat sebetulnya, itu Pak. Dan nanti kita diskusikan, bisa juga nanti kita undang pihak pemilik tanah, ya kan, atau ada warga-warga yang tanahnya terkena, nah, itu bisa kita kasih solusi dari pihak Darmawan, ya kan. Kalau saya nggak ada bisa menjawab untuk ini begini, nanti kan di sana ranahnya, Pak. Dan ini juga sudah membuat keputusan pengadilan. Saya hanya hadir sebetulnya dalam ancaman undangan, bukan sebagai saksi tanah dan membuat keterangan tanah, tidak ada saya. Dan saya nggak tahu ini Law and Co yang timbul, ya kan. Saya nggak kenal Law and Co, nggak tahu saya juga. Nah ini mungkin teman-teman semua yang ada di sini, karena belum ada penjelasan dari saya, bukan berarti saya tidak hadir, saya hadir Pak eksekusi itu di kecamatan, betul. Karena suasana rusuh, nah ini kan kita juga
jaga jarak juga seperti itu. Saya yang hadir itu nggak apa-apa karena bukan ranah saya sebetulnya. Yang hadir itu kalau eksekusi ya pengamanan Pak, dari pihak pengamanan yang hadir, baik pengadilan, berperan pengadilan dan BPN. Kalau saya cuma diundang untuk menyaksikan aja hadir seperti itu baik-baik ya. Saya mohon maaf kalau penyampaian saya kurang berkenan. Jawaban saya silakan nanti Pak RT boleh tanyakan. Kaitan dengan persengketaan tanah yang dimaksud, kita juga kan belum tahu titik-titiknya. Ya nanti kita akan padukan dengan berkas-berkas yang ada di kelurahan kaitan dengan kepemilikan. Nah kalau untuk histori tadi yang dibilang Girik itu gimana? Ya, kalau satu bidang tanah ada lebih dari satu yang mengklaim, itu kan namanya kan persengketaan. Cara menyelesaikan persengketaan itu kan biasanya dicari itu asal usulnya, riwayatnya, secara historisnya. Ya nanti ya ada proses itu, proses hukum di pengadilan barangkali. Ya. Berarti kan koordinasi apa ya? Koordinasi, kuncinya koordinasi. Kita bangun komunikasi semua para pihak ya agar bagaimana mengatasi persoalan ini, masalah ini dengan tidak mengedepankan emosional. Jadi kalau kita hadapi masalah ini dengan emosi, itu kan hukum kadang-kadang bisa berbalik. Yang benar aja bisa jadi salah. Salahnya bukan persoalan hak-hak yang dimaksud. Mungkinnya salahnya cara mengatasinya, tindakan emosinya yang salahnya itu. Ini yang kita khawatirkan, makanya jangan sampai ada benturan-benturan dengan masyarakat. Saya juga apresiasi kepada TNI Polri yang selalu sigap ya mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oke, makasih ya.